Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Dea Ardita dengan nomor MPM 2022 14500 dari kelas S6B. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar yang dibimbing oleh dosen pengampu kami, yaitu Dr. Muhammad Ramadana SMPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan praktik pembelajaran di mana guru menerapkan strategi pembelajaran dengan menghubungkan media dan metode secara terpadu dalam proses mengajar belajar. Saya mengambil salah satu materi yang berkaitan dengan mata pelajaran IPS, yaitu dampak globalisasi untuk kelas 11 SMA, dan menerapkannya menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL yang didukung oleh media berupa artikel berita dan lembar proyek. Simulasi pembelajaran ini akan menggambarkan langkah-langkah pembukaan, eksplorasi masalah, interaksi berbasis media, hingga penutup kelas dengan pendekatan layaknya guru profesional yang berfokus pada keaktifan dan pemahaman siswa. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi pembelajaran yang aplikatif dan relevan, baik bagi pendidik maupun calon guru. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran IPS SMA. Saya Dardita, guru IPS kelas 11. Hari ini saya akan memperlihatkan praktik pembelajaran dengan metode Problem Based Learning atau PBL dengan topik yang sangat menarik, yaitu dampak globalisasi. Pembelajaran ini akan mengajak siswa untuk berpikir, menganalisis masalah nyata, dan mempresentasikan solusi dari isu globalisasi yang ada di sekitarnya. Yuk, kita mulai. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode Problem-Based Learning. Problem-Based Learning adalah model pembelajaran yang dimulai dari masalah nyata. Jadi, siswa diminta untuk menganalisis, menggali informasi, dan merancang solusi dari persoalan tersebut. Proses Problem-Based Learning ini dalam pembelajaran akan melalui 5 langkah. Yang pertama, orientasi masalah, yaitu siswa diberikan studi kasus atau artikel berita. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Siswa mendiskusikan isu utamanya. Yang ketiga, pengumpulan data atau informasi. Yang keempat, penyusunan solusi dan presentasi. Dan yang kelima, refleksi pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian globalisasi, mengidentifikasi dampak positif dan negatif globalisasi di berbagai bidang, mengembangkan solusi terhadap dampak negatif globalisasi, dan bekerja dalam tim untuk menyelesaikan masalah sosial budaya yang timbul akibat adanya globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap belajar ya.
Hari ini kita akan belajar pelajaran IPS dengan topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu dampak globalisasi. Kalian tentu sering mendengar kata globalisasi, bukan? Tapi pernahkah kalian bertanya, apakah globalisasi itu berdampak baik atau justru menimbulkan masalah di sekitar kita? Globalisasi adalah proses menyatunya di dunia melalui kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Ia mempermudah pertukaran informasi, perdagangan, budaya, bahkan gaya hidup. Tapi tentu, globalisasi ini tidak hanya membawa manfaat, tapi juga membawa dampak, yaitu dampak positifnya kemudahan akses informasi, peluang kerja global, dan produk luar mudah diakses. Dampak negatifnya, budaya lokal terpinggirkan, konsumerisme meningkat, ketimpangan ekonomi. Nah, melalui pembelajaran hari ini, kita akan cari tahu bersama melalui kegiatan proyek dan diskusi kelompok menggunakan metode problem-based learning. Coba kalian perhatikan gambar dan artikel yang saya tampilkan berikut ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada ilustrasi gambar, ada 2 orang remaja yang sedang belanja lewat aplikasi online. Lalu ada artikel pengaruh globalisasi terhadap sifat konsumtif remaja. Dan di sini juga ada data statistiknya nih, dampak dari online shopping di Indonesia. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah cuplikan dari artikel berita yang saya kutip dari media daring. Berikutnya, artikelnya, gaya hidup konsumtif remaja meningkat drastis akibat tren media sosial dan budaya luar yang masuk lewat globalisasi. Pertanyaannya, apakah hal ini juga terjadi di lingkungan kalian? Dan mengapa globalisasi bisa menyebabkan hal yang seperti ini? Nah, inilah masalah yang akan kita angkat untuk pembelajaran hari ini. Coba bagaimana menurut pendapat kalian mengenai isu tersebut atau artikel tadi? Menurut saya, karena globalisasi, semua jadi ingin ikut tren. Kalau teman pakai HP baru, kita jadi pengen juga. Banyak iklan di TikTok atau Instagram, jadi kita sering belanja impulsif. Nah, betul. Ini contoh dari dampak negatif globalisasi, yaitu budaya konsumtif. Hari ini, kalian akan menganalisis masalah ini dan membuat solusi nyata dalam bentuk proyek kelompok. Nah, untuk menjawab atau menganalisis permasalahan isu tadi dan globalisasi, coba kalian buat kelompok masing-masing kelompok itu 4-5 orang aja. Kalian bisa kumpulkan informasi dari artikel berita yang saya berikan dan berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Nanti kalian bisa catat dalam format pertanyaannya, apa masalah utamanya, apa penyebabnya, apa dampaknya terhadap remaja, dan solusi apa yang bisa diberikan. Nanti format ini sudah ibu tulis di lembar kerja seperti ini. Nanti kalian tinggal mengisi saja langsung mengisi sini, oke? Nah, ibu beri waktu mungkin 30 menit cukup ya untuk menganalisis masalah itu. Oke. Silakan mengerjakan dan selamat mengerjakan. Bagaimana kalau kita buat poster berjudul Cerdas Konsumsi di Era Global? Bisa juga bikin video singkat, kasih tips hemat dan bijak belanja online. Nah, itu bisa juga tuh. Kalau menurut kamu gimana? Oh iya,
Untuk bentuk produknya itu kalian bebas milih, seperti poster, infografis, ataupun vlog pendek. Yang penting isinya itu mendidik dan menggambarkan solusi dari masalah globalisasi ini. Nah, setelah itu setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil proyeknya setelah kalian mengerjakan di hari ini, oke? Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Oke. Sudah mengerjakan semuanya? Sekarang masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil berdasarkan format yang tadi Ibu berikan. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih Ibu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami membuat poster dengan tema Jangan Jadi Budak Tren. Isinya mengajak siswa lebih sadar terhadap kebutuhan dan tidak mudah terpengaruh oleh iklan. Nah, kalian di sini bikin poster ya. Poster kalian itu sangat menarik dan edukatif. Ini contoh bagus bagaimana anak muda ini bisa menghadapi dampak globalisasi dengan sikap yang kritis. Bagus kelompok 1. Silahkan kelompok berikutnya, kelompok 2. Seterusnya. Nah, setelah tadi kita sudah mendengarkan presentasi atau solusi yang disampaikan oleh masing-masing kelompok. Sekarang silahkan kalian menulis jawaban singkat secara pribadi di lembar refleksi berikut ini. Nanti Ibu akan memberikan lembar refleksi ini kepada kalian masing-masing siswa. Dan pertanyaannya, apa pelajaran paling penting yang kamu dapat dari proyek ini? Apa yang akan kamu ubah dalam gaya hidupmu setelah belajar topik ini? Dan apakah kamu setuju globalisasi lebih banyak manfaat atau kerugiannya? Nanti coba jelaskan menurut pendapat kalian masing-masing ya. Bisa dipahami semuanya? Oke, nanti refleksi pribadi ini bisa langsung dikumpulkan nanti sebelum kita mengakhiri pelajaran ya. Sudah semuanya mengerjakan refleksi pribadi yang Ibu berikan tadi? Oke, silakan kumpulan ke meja Ibu ya, bisa taruh di depan sini. Baik anak-anak, terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Kita sudah belajar bahwa globalisasi adalah proses yang tak bisa dihindari, tetapi bisa kita kelola dengan sikap yang bijak. Bagaimana cara kita menyikapi dampak globalisasi tersebut? Jangan hanya menjadi konsumen dari budaya luar aja, tapi jadilah generasi yang memilah, memilih, dan menciptakan solusi untuk masyarakat sekitar kita. Sampai sini mau ingin ditanyakan? Oke, jadi kita cukupkan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan praktik pembelajaran IPS dengan metode problem-based learning. Semoga pembelajaran ini bisa menginspirasi para guru lainnya untuk mengangkat isu-isu sosial yang nyata yang dekat dengan siswa. Sampai jumpa di video praktik pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.